Contoh ya, kalau dia gaji aku di atas, kalau dia kasih aku duit di atas 20 juta, aku baru memberikan ketaatan maksimal. Kalau cuma 10 juta, ketaatannya tingkatan premium. Kalau di bawah 5 juta, ketaatannya ekonomi. Gitu kan ya. Jadi, kalau andaikan Islam tuh punya akidahnya, maka akidahnya pernikahan itu trust. Kalau kita sudah trust pada pasangan kita, maka kita akan punya daya toleransi atau fleksibilitas yang sangat besar sekali. Apakah wajib menaati suami yang gajinya di bawah UMR? Ini kayaknya Mbak yang nanya ini kocak ya kayaknya ya. Maksudnya pengen ngelucu kali dia ya. Bagaimana hukumnya, apakah wajib menaati suami yang gajinya di bawah UMR? Yang nggak wajib itu adalah menaati suami yang nggak digaji. Nggak, guyon juga. Jadi gini ya, maksudnya gini, terus terang, aku sangat memahami laki-laki yang gaji di bawah UMR. Karena aku pernah dalam hidupku itu, terus terang, aku melamar Ummu Alila itu dengan kartu nama, judulnya adalah Content Manager. Tapi yang aku nggak kasih tahu pada calon mertuaku adalah bahwasanya itu hari terakhir aku kerja. Jadi aku sudah bilang sama yang kerja, begitu aku nikah, aku berhenti kerja. Tapi untuk meyakinkan mereka, aku bilang, aku ada kerjaan loh. Ya, aku memanfaatkan juga sih. Mereka juga nggak tahu kan aku kerjanya apa kan. Akhirnya aku terus kemudian jobless dari pas nikah sampai terus kemudian sekitar hampir setahunan jobless. Jadi benar-benar nggak ada kerjaan. Dan alhamdulillah pada saat itu ketika kita nikah, kita ngerti apa kewajiban suami dan apa hak suami serta kewajiban istri dan hak istri. Sebenarnya menurutku gini ya, tapi aku bahas dulu gini. Ketika aku jobless itu, aku bukan berarti menelantarkan kewajibanku sebagai seorang suami, karena kewajiban suami adalah mencari nafkah. Mencari nafkah itu, menafkah istri, bukan mencari nafkah, menafkah istri. Menafkah istri itu ada 3. Pertama adalah memberikan makan istri yang kita makan, yang suami makan. Yang kedua adalah menempatkan istri tinggal di mana kita bertempat tinggal. Yang ketiga adalah memberikan kepada istri pakaian dan memberikan pakaian yang baru minimal sekali dalam setahun. Itu menurut beberapa pendapat ulama. Jadi sudah dikasih pakaian dan kita berikan yang baru minimal sekali setahun gitu kan ya. Itu adalah sudah dikatakan menafkahi. Dan alhamdulillah aku kasih dia makan seperti aku makan. Berarti ya kalau aku makannya dikit, dia juga makannya dikit. Bahkan kita sempat nyari 500-an gitu ya untuk beli nasi padang, karena waktu itu nasi padang harganya masih 5.000 gitu. Jadi kita beli nasi padang, kita bagi 2 dan kita makan dengan senang hati, kita makan dengan happy. Kenapa? Karena kita punya tujuan ke depan. Jadi kita tahu bahwasanya kenapa kita bersusah-susah sekarang, karena kita ada tujuan yang kita nggak boleh negotiable. Jadi tujuan kita nggak negotiable. Untuk mencapai tujuan itu kita memang negotiable. Kita udah tahu bahwasanya waktu itu tujuan kita menikah adalah untuk dakwah. Kita tinggal di Jakarta untuk meratakan Jakarta dengan Islam. Artinya biaya hidup pasti akan bertambah besar. Dan pasti yang aku dapat seringkali tidak cukup. Lalu penghasilan dari mana jobless itu? Ya kalau ngisi kajian misalnya, kadang-kadang dikasih orang 15.000 gitu. Plus dengan makanan gitu ya. Jadi makanannya sudah dapat nih. Makanya waktu itu sedih banget hidupku tuh. Jadi waktu itu ketika aku ngisi ya, terus dikasih makanan ya, tahu nggak apa yang aku bilang? Aku bilang, wah saya mau ada acara lagi, ini saya bungkus aja ya. Aduh sedih banget aku. Bungkus itu sebenarnya bukan karena aku ada acara juga ya, acara di rumah ya jelas ada ya. Tapi bungkus itu supaya aku bisa makan sama istriku. Jadi udah kita bungkus aja. Nah jadi bawa makanan terus dikasih 15.000 ketika ngisi sekali. Kalau kadang-kadang lagi jackpot gitu kan ya, ketika ada kantor yang minta untuk diisi, kita dapatlah di situ paling banyak waktu itu di tahun 2007, 2008
itu dapatlah 200.000 gitu. Alhamdulillah ya. 200.000 itu bisa untuk berapa hari tuh. Wah, seneng banget tuh dapat 200.000 bisa untuk beberapa hari, dan belum punya anak ya. Jadi kita belum punya banyak pengeluaran ya, cuma kita berdua aja. Tapi kita jalanin, dan memang ya dari dulu dakwahku juga nggak pernah ditarif. Karena mana-mana juga masih pakai motor. Teman-teman kan tahu pakai motor 7.500 waktu itu ya, karena 1 liter itu 2.500, ingat banget. 2.500 1 liter, 7.500 itu sudah bisa ngisi untuk 3 liter. 3 liter itu naik motor, wah kita bisa keliling Jakarta tuh. Nah, itu adalah terus kemudian kehidupanku. Jadi aku ngerti bagaimana bukan lagi hidup di bawah UMR ya, tapi hidup jobless gitu kan ya. UMR-nya nggak ada. Nah, makanya kalau misalnya kalau tidak mau suaminya di bawah UMR ya jangan kerja. Oke, itu yang pertama. Ini yang penting. Yang penting adalah gini. Pernikahan tuh menurutku ya bukan dulu tentang kewajiban dan tentang hak. Dan kita tahu bahwa kewajiban suami salah satu adalah menafkahi. Ada lagi kewajiban yang lain ya, itu udah kita bahas di waktu yang lain lah. Salah satu adalah menafkahi. Jadi pertama-tama pernikahan itu jangan dulu dilihat sebagai hak dan kewajiban. Baik hak dan kewajiban istri ataupun hak dan kewajiban suami. Pertanyaan ini muncul karena sudut pandang pernikahannya adalah transaksional. Sudut pandang pernikahannya adalah hak dan kewajiban. Aku baru akan melaksanakan kewajibanku kalau hakku sudah dipenuhin. Atau sebaliknya, kalau hakku tidak dipenuhin, aku tidak akan melaksanakan kewajibanku. Yaitu adalah kalau kewajibannya suami adalah mencari nafkah, maka kalau dia kasih aku nafkah, yaitu adalah UMR. By the way, please, UMR itu terlalu rendah pikirannya. Harusnya adalah, misalnya contoh ya, kalau dia gaji aku di atas, kalau dia kasih aku duit di atas 20 juta, aku baru memberikan ketaatan maksimal. Kalau cuma 10 juta, ketaatannya tingkatan premium. Kalau di bawah 5 juta, ketaatannya ekonomi, dan seterusnya. Tapi balik lagi, itu transaksional jadinya, karena kita melihatnya daripada hak dan kewajiban. Saranku kalau mau nikah, nikahlah karena Allah. Kalau menikah karena Allah ya berarti Allah sudah kita kenal lebih daripada pasangan kita. Ketika Allah sudah kita kenal lebih daripada pasangan kita, maka pernikahan tidak lagi cuma transaksional, tapi lebih daripada itu. Dan nyawa daripada pernikahan itu bukan hak dan kewajiban menurutku sih. Tapi nyawa daripada pernikahan itu adalah trust. Itu menurutku. Jadi kalau andaikan Islam tuh punya akidahnya, maka akidahnya pernikahan itu trust. Kalau kita sudah trust pada pasangan kita, maka kita akan punya daya toleransi atau fleksibilitas yang sangat besar sekali. Artinya, rasa sayang kita kepada dia ketika dia di bawah UMR atau jobless, itu akan sama sebagaimana ketika dia itu di atas UMR dan tidak jobless. Dan juga seorang laki-laki akan menyayangi istrinya juga sama, sayang pada istri itu sama ketika dia masih jobless dengan dia ketika sudah di atas UMR misalnya. Kenapa? Karena bagi dia itu bukan sebuah hal yang penting. Karena yang paling penting itu adalah rasa trust itu. Trust itu muncul dari mana? Trust itu muncul ketika kita punya rasa sayang dan cinta pada sesuatu yang sama, pada Allah, pada tujuan kenapa kita nikah. Nah, itu yang lebih penting menurutku. Sehingga ketika itu sudah terjadi, rasa cinta itu sudah ada, maka pertanyaan-pertanyaannya akan hilang. Jadi kalau aku yang jadi ditanya sama mbaknya, aku akan jawab bahwasanya, Mbak, suatu waktu nanti kalau Mbak sudah benar-benar punya tujuan pernikahan bersama dengan suami, dan Mbak sudah benar-benar trust sama dia dan sayang sama dia, maka pertanyaan ini menjadi tidak relevan. Maka pertanyaannya berganti menjadi bukan apakah aku harus taat ketika gaji suamiku di bawah UMR, tapi pertanyaannya adalah seberapa penting pernikahan kita dan tujuan pernikahan kita sehingga UMR dan uang menjadi sesuatu yang tidak penting bagi kita. Itu adalah harusnya yang kita pertanyakan.